Surat Al-Maidah ayat penjelasannya ayat 94 sebelum 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat orang-orang yang beriman. Allah ingatkan, apa peringatan dari Allah yang disampaikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman? Kata Allah, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi. La yabluwannakum, sungguh benar-benar akan menguji kepada kalian. La yakhtabirannakum, sungguh benar-benar akan menguji kepada kalian siapa Allah bisyai'in, dengan sesuatu, yursiluhu, yang mengirimkan Allah akan itu sesuatu, lakum, untuk kalian, minas saidi, yakni binatang said, buburon. Non Indonesia na buburon teh, Indonesia naon buburon? Binatang buruan. Tanaluhu, yang bisa mendapatkan akan itu soed, ayusfigara, yakni yang kecil, minhu, dari itu soed, apa aidikum, tangan-tangan kalian, warimahukum, dan tumbak-tumbak kalian, al-kibaro, akan yang besar-besar, minhu, dari itu buronan, dari itu binatang yang diburu. Wakana, dan ada apa dzalika, itu kejadian, bil Hudaybiyati, adalah di Hudaybiyah. Wahum, halnya bahwa mereka, muhrimuna, adalah orang-orang yang sedang ihram. Fakanat, maka ada apal wahsyu, binatang yang non lingas teh, yang liar. Wa tairu, dan burung-burung, tagsyahum, adalah menutupi itu binatang liar dan burung-burung kepada mereka, fi liharihim, pada kendaraan-kendaraan mereka. Liya'lama, agar supaya mengetahui siapa Allah ilma zuhurin, dengan pengetahuan yang nampak kepada makhluknya. Man, akan orang yakhafuhu, yang takut orang tersebut kepada Allah, bil ghaibi, halnya ghaib. Halun, lafaz bil ghaibi menjadi hal. Ay ghaiban, yani halnya yang ghaib, lam yarahu, tidak melihat orang tersebut kepada Allah. Fayajtanibu, maka menjauhi itu orang as-saida, akan memburu akan itu binatang liar. Faman, maka siapa orang idada, yang melewati batas itu orang, ba'da dzalikan nahi, setelahnya itu larangan, anhu, dari itu said, dari itu memburu, fasadahu, kemudian memburu orang tersebut kepada itu said, falahu, maka adalah tetap bagi itu orang, adzabun alimun, bahwa siksaan yang amat pedih. Ayat ini sedang menjelaskan tentang yang diharamkan dengan sebab ihram. Dengan sebab apa? Ihram. Baik ihram haji atau ihram umrah. Jadi ini sudah masuk penjelasannya kepada yang diharamkan dengan sebab ihram. Ya, ihram itu pekerjaan ibadah haji. Wajib haji itu, diantara rukun haji itu adalah niat ihram. Niat ihram itu rukun ibadah haji. Rukun haji ada 6. Kalau rukun umrah ada 5. Ya, kata Abu Ya'lan radhiyallahu anhu, Buya Sepuh pernah menyampaikan kepada kita, ya, di antaranya apa yang disampaikan oleh Buya Sepuh, beliau mengatakan, kata Buya Elon, kalau ingin berangkat ibadah haji supaya mengerti bab haji, tos ngarartos tak can, palingan can ini tuai atuh, can ini tuai dah can ngarti, singartos, ya,
rukun haji sabaraha hiji, wajib haji sabaraha hiji, paharaman ihram sabaraha hiji, sing apal. Di mana orang apal ngarti kana bab haji, insyaallah aya nasib angkat ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kitu cenah nya sing ngararti bab haji teh. Piraanan ngapalkeun nya eta haroream ya. Rukun haji aya genep. Hiji ihram. Niat ihram. Nah, ketika orang niat ihram, saat itu berlaku muharramatul ihram. Berlaku perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab ihram. Yang tadinya boleh jadi nggak boleh, jadi haram. Ya seperti kita sholat saja. Ya, begitu kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, di situ ada yang membatalkan sholat. Wajib dijauhi itu yang membatalkan sholat. Begitu juga dalam ibadah haji. Di dalam ibadah haji ada yang diharamkan dengan sebab ihram. Dengan sebab ihram. Itu harus hafal tuh, ya. Yang kedua, rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, dicukur atau digundul. Yang keenam, tartib besar-besarnya rukun. Itu sedikit, cuman 6 rukun ibadah haji. Nah, ini biar hafal ya, biar kita dapat pahala. Itu. Nah, di antara larangan kalau orang sudah ihram ada larangan. Apa di antara larangan ihram? Yaitu adalah qatlus soidi, membunuh binatang liar yang ada di tanah haram atau di luar tanah haram. Nggak boleh. Kita lagi ihram nih, sudah niat ihram, baik haji atau umrah, maka ingat di situ ada larangan-larangan yang harus diperhatikan. Jangan kita langgar. Kalau dilanggar nanti kena dam. Kenapa? Dam, ya. Harus kena dam. Pelanggaran, ya. Tendaan, ada dendaan. Kalau dilanggar ada dendaan. Di antaranya larangan dengan sebab ihram itu membunuh binatang yang liar. Binatang darat yang liar. Syaratnya haramnya membunuh binatang sedang ihram itu 3. 1, binatangnya yang darat. Jadi binatang darat, kita sedang ihram, nggak boleh kita membunuh binatang darat. 1 syaratnya binatang darat. Artinya kalau binatang yang ada di laut boleh? Boleh. Kalau yang binatang laut, ini yang diharamkan membunuh binatang yang darat. Yang kedua, binatangnya yang halal dimakan. Yang halal dimakan. Artinya kalau yang haram dimakan boleh. Ada tikus dimatiin, nggak apa-apa. Ada ular, ada kelajengking dimatiin lagi ihram, nggak apa-apa. Karena itu binatangnya haram dimakan. Yang haram dibunuh itu kalau yang halal. Yang ketiga, binatangnya binatang yang liar. Binatang liar, wahsyian, binatang yang liar. Nggak boleh itu mengganggu itu. Kemudian haram memburu kepada orang yang sedang ihram dan kepada yang tidak sedang ihram di tanah haram. Jadi kalau di tanah haram nih, baik yang ihram atau yang tidak ihram nggak boleh mengganggu binatang tersebut yang ada di tanah haram. Tadi syaratnya binatangnya apa? Darat, kemudian yang halal, kemudian binatang yang
bukan liar. Kalau liar, ya kalau bukan liar enggak. Ini yang binatang yang liar ya syaratnya itu. Binatangnya yang liar. Gitu. Jadi haram memburu kepada orang yang sedang ihram dan selain orang yang sedang ihram di tanah haram. Di tanah haram. Juga haram memburu kepada orang yang sedang ihram ya di luar tanah haram. Di luar tanah haram dia lagi ihram tapi gak di tanah haram. Di luar tanah tetap haram kalau lagi ihram. Kecuali tidak kalau tidak ihram, meskipun tidak ihram, kalau adanya di tanah haram, haram nggak boleh memburu tersebut. Harus moro di mana ayat ayat jelema teh rek keur ihram, rek teu keur ihram asa di tanah haram teu kengeng. Tapi lamun di luar tanah haram, haram sote lamun keur ihram. Lamun teu keur ihram make kengeng harus. Wa kadzalika idahu juga bukan haram hanya haram membunuh, mengganggu nggak boleh. Mengganggu nggak boleh. Kan sering kita kalau ke Madinah itu ada merpati, ya binatang itu kan burung-burung itu termasuk binatang yang halal itu merpati dimakan, yang liar, yang darat, maka itu tidak boleh. Jangankan membunuh, mengganggu nggak boleh. Ya, mengganggu juga nggak boleh, apalagi membunuh. Kartos, nanti kalau melanggar di situ ada dendaan, dendaan. Wa tajibul fidyatu sawaun dakhilal haram au kharijau alal muhrimi wa kadza ala ghairihi dakhilal haram faqat. Wajib fidyah baik di dalam tanah haram atau di luar tanah haram kepada orang yang sedang ihram. Dia lagi ihram lalu memburu baik di luar tanah haram atau di dalam tanah haram, maka wajib baginya fidyah, dendaan. Juga wajib dendaan kepada selain yang ihram kalau dia memburunya di dalam tanah haram saja. Ini dia nggak ihram, tapi memburunya di dalam tanah haram, maka dia wajib denda. Wajib denda. Tapi kalau di luar tanah haram dan dia tidak ihram, tidak ada dendaan. Karena gitu. Di antaranya penjelasannya seperti itu. Jadi di dalam bab haji itu ada namanya dam. Damnya juga macam-macam. Ya, tahapan-tahapannya macam-macam dam tuh. Ya. Dam-dam ibadah haji itu ada 4. Ya. Damu tartibin wa takdirin, damu tardibin wa ta'dilin, damu takhirin wa ta'dilin, damu takhirin wa ta'dilin. Geus lieur pokokna mah. Pokokna mah ini teh ka Mekah lah gitu nya. Gitu. Itu ini ke Mekah ibadah haji gitu nya. Kumaha abdi mah aduh belat bu ya, ngapakeun teh kadege asup geus poho deui can ge gubar geus poho. Nah, kalau kita ingin umpamanya sangat ingin melaksanakan ibadah haji ya, usahakan ketika ada orang yang melaksanakan ibadah haji hati kita gembira. Hati kita gembira ketika ada orang yang melaksanakan ibadah haji. Sudah gembira, doakan. Jangan lupa kita doakan semua yang ibadah haji, kita doakan. Khususnya pada tahun ini ya, rombongan dari Darussurur juga semua kita doakan. Mudah-mudahan semua jemaah haji ya yang sudah ada di Mekah, di Madinah, yang akan berangkat, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahiran wa batinan,
dan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan segala kebaikan, kewajiban dan segala rukun dan sunnah-sunnahnya, dan menjauhi segala haram dan makruh-makruhnya. Dan semoga mereka mendapatkan pahala ibadah haji yang mabrur, umrah mabrurah, ziarah makbulah, juga mereka panjang usia, dapat kembali ke tempatnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi doakan ya, kalau ada yang ibadah haji doakan oleh kita. Yang ketiga, antarkan. Yang ketiga, mekelan. Ulah wakang anturkeun, mekelan heula. Di mana aya nu rek ka Mekah, marekelan. Bekelan ku urang, samampuh urang. Ya. Ngan mekelana sing lillahi taala. Ulah make email-email. Mekelana mah mekelan ngan aya tulisan. Pesenan-pesenan. Ulah keur jamaah haji teh riweuh di ditu ibadah teh. Ya ditambah riweuhna deui. Ya, lamun rek makalan diajar lillahi taala. Diajar nya entong ngarep-ngarep sugan weh ke naonna oleh-olehna. Ulah aya email nya sing lillahi taala makalanana ya. Samampuh urang sabaraha we asa nu halal dibarengan ku nah sok bekelan ku urang saha wae nu bade ibadah haji, ibadah umroh, bekelan ku sararea nya samampuh urang dibarengan ku kaopatna anterkeun ka mana we nepina, nepi ka lawang imah pek, nepi ka di dieu mah pusdikpom abdi mah yang ngatur nepi ka mana Kertajati pek, uya abdi mah yang ngatur nepi ka Jidah pek ya. Mudah-mudahan ayeuna urang nganterkeun batur, insyaallah tahun payun tahun paget dianterkeun. Amin ya rabbal alamin. Kitunya sing kersa kitu, sing kersa nganterkeun jamaah haji nya anterkeun ku urang sadayana. Tawis urang bingah, urang ngadukung anjeunna ngalaksanakeun rukun Islam anu kalimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kemudian kini ayat turun pada tahun Hudaybiyah ketika ihram Rasulullah SAW melaksanakan ihram dan para sahabatnya. Ihramnya dia melaksanakan ihram umroh. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat bilangannya ada 1.400 orang dari Dzul Hulaifah. Itu ya, saat itu ihram umroh Rasulullah SAW bersama para sahabat, hitungannya sahabat ada 1.400 orang. Dan Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Utsman ke kota Mekah, ke penghuni kota Mekah, memberitahu kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW bermaksud ziarah ke Baitullahil Haram. Maka mereka para sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW duduk menunggu Sayyidina Utsman. Ketika menunggu duduk itu binatang-binatang liar yang darat, burung-burung datang ke tempat itu. Ya, jadi kendaraannya ini ya didatangi oleh burung-burung, dikirim ku Allah, manuk-manuk ujian pada ieu keur geus ihram teu meunang diganggu komo dipaehan. Ya, diuji luar biasa. Diuji luar biasa para sahabat saat itu. Ya. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullah bi syai'in minas saidi tanaluhu aidikum warimahukum. Bagaimana mereka diuji para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat itu binatang-binatang liar yang halal dimakan datang meliputi mereka, mengerumuni mereka, ya.
burung-burung mengerimuni mereka. Mereka tidak tergoda, tidak mengganggu, tidak membunuh, tidak. Bertahan dalam ujian. Itu ya, luar biasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ujian agar Allah mengetahui dengan ilmu yang diketahui oleh makhluknya siapa di antara mereka yang takut kepada Allah. Dia itu meninggalkan larangan Allah itu karena dasar takut kepada Allah. Itu luar biasa, ujian luar biasa ya. Alhamdulillah para sahabat saat itu beliau itu sukses, tidak menggoda apalagi membunuh itu binatang buru. Maka mereka mendapatkan kemuliaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Dahulu umat Nabi Musa alaihissalam, ini terjadi kepada umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa alaihissalam dilarang oleh Allah ngambil ikan hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu ikannya muncul, kelihatan itu dari laut, tinggal nyiuk sih kurang. Selain hari Sabtu nggak ada tuh ikan, diuji. Tapi umat Nabi Musa nggak lulus, sehingga mereka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan bentuknya berubah menjadi bentuk kera dan babi. Naudzubillah min, karena diuji tidak lulus. Orang kayak ada ya diujinya, itunya diuji ku kesehatan, diuji ku itu macam-macam ya, ku kahirupan. Mudah-mudahan saya singlah lulus ujian anak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang melewati batas setelah adanya larangan lalu tetap saja melanggar, maka dia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hukuman ya. Jadi hukumnya membunuh ya, membunuh apa? Binatang buruan ketika ihram, hukumnya haram, termasuk dosa besar, dan dia harus tobat dan dia harus melaksanakan denda. Nah, dendanya tadi itu ayat yang 95 itu menjelaskan dendaan ya. Dam teh denda ya, dendaan jika melanggar ya. Itu penjelasannya, insyaallah ke depan kita terangkan penjelasan tentang itu dendaan bagi orang yang membunuh binatang buruan. Mudah-mudahan semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Aya dia jamaah nu bade angkat ka dieu, nu aya teu nu di luar sok ka dieu. Ibu-ibu di ibu-ibu, bapak-bapak di pamagat. Beresan bangku nak urang ngadoakeun. Ngarah urang ka bagean nya, ka bagean nasib angkat ka ditu. Amin.